Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang persamaan kuadrat. Ya. Apa itu persamaan kuadrat? Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan, ini pakai aturan ya, dengan apa aturannya? A, B, C ini adalah elemen dari bilangan real. Bilangan real itu bilangan nyata. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. A tidak sama dengan 0. Ya, jadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A adalah koefisien dari X. Koefisien dari X kuadrat. Nah, A koefisien dari X kuadrat. Kalau begitu B adalah koefisien dari X. Nah. Kemudian C itu konstanta. C konstanta. Ya, saya ulangi, bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A, B, C elemen bilangan real. Real itu apa? Kamu kan tahu realita, kenyataan. Jadi real itu adalah bilangan nyata. Ya. Kemudian lanjut. Contoh nih ya, contoh. Contoh bentuk dari AX kuadrat plus BX plus C. Kita tulis di sini contohnya. Contoh 1. 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 sama dengan 0. Ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Sempurna itu maksudnya ada semuanya. A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada. A-nya berapa? 2. C-nya berapa? B-nya berapa? 6. C-nya 5. Contoh yang kedua. 3x kuadrat dikurang 2x sama dengan 0. Ini ada A, ini ada B, C-nya nggak ada. Ini berarti bentuk yang tidak lengkap. Kalau ini lengkap, ada A, ada B, ada C. Ini ada A, ada B, tidak ada C-nya. Bisa seperti itu? Bisa. Karena tadi ada syaratnya, cuma yang A yang tidak boleh sama dengan 0. Kalau C-nya sama dengan 0 boleh. Di sini C-nya sama dengan 0. Berarti ada yang ketiga, misalnya 3x kuadrat plus 5 misalnya.
Ini juga tidak lengkap. A-nya ada, C-nya ada, B-nya tidak ada. Masih boleh. Yang jelas, yang nggak boleh, A tidak boleh sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0, hilang semuanya, nggak ada. Di sini hilang. Sini hilang. Kan kalau dikali kan 0 habis. Itu yang nggak boleh. Kan namanya persamaan kuadrat. Yang bentuk kuadratnya harus ada. Jadi AX kuadrat, nah di A-nya ini harus ada. Kalau B-nya nggak ada, boleh. C-nya nggak ada, boleh. Meskipun ini dikata-katain bentuk persamaan kuadrat yang kurang lengkap. Yang lengkap cuma ini. Ada AX kuadrat plus BX plus C. A-nya 2, B-nya 6, C-nya 5. Misalnya lagi. Ini contoh yang lain. 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh, perhatikan. Koefisien dari x kuadrat berapa? 3. Koefisien dari x 4. Koefisien dari kalau konstanta 5 ini konstanta, bukan koefisien lagi. Koefisien dari x kuadrat adalah 3. Koefisien dari 4x adalah 4 dan 5 adalah konstantanya. Kita tulis ya. Koefisien dari 3x kuadrat adalah 3. Koefisien dari 4x adalah 4. 5 ini adalah konstanta. Ya. Tuh. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Apa sih akar-akar persamaan kuadrat? Ya. Tadi kan bentuknya 2x kuadrat, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, nilai x yang memenuhi persamaan ini sehingga menghasilkan 0 itu disebut akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Nah, saya ulang. Nilai x, saya tulis aja biar jelas. Nilai x yang memenuhi ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 disebut akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Biasanya akar-akarnya itu ada x1 dan x2 ya. Jadi nilai x yang memenuhi ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 disebut akar-akar dari persamaan kuadrat. Biasanya ditulis x1 dan x2. Gitu ya. Ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat.
tulis saja. Untuk menentukan kuadrat ada 3, yaitu 1 dengan memfaktorkan. Yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, ini pakai rumus dengan rumus A, B, C ya. Ini ada 3. Untuk kali ini kita hanya akan menggunakan yang pertama saja, yaitu dengan memfaktorkan. Untuk dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC nanti pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama ya, yaitu dengan memfaktorkan. Ini waktu kelas 8 sebenarnya kalian sudah pernah belajar mengenai memfaktorkan. Jadi sebenarnya kita hanya mengulang saja ya. Dan kita akan kasih contoh nanti. Tadi bentuknya kan X kuadrat, ini yang pertama ya, contoh yang pertama. X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang pertama, ini yang pertama. Ini A-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan 1. Ya. Bentuk ini kita ubah menjadi penfaktorannya X ditambah P, X ditambah Q sama dengan 0. Ini P dan Q-nya ada syaratnya ya. Syaratnya, ketentuannya adalah ya, P ditambah Q itu hasilnya B. P dikali Q sama dengan C. Nih, ini perhatikan ya. Setelah ketemu bilangan, kalau ditambah hasilnya B, kalau dikali hasilnya C, kita buat seperti ini. Misal ya, misal ini yang mudah saja. Misal 1 X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, A-nya 1, B-nya 5, C-nya 6. Cari bilangan kalau ditambah hasilnya 5, kalau dikali 6. Kita tahu faktor dari 6 itu apa saja? 1 dan 6 ya kan? 2 pasangannya 3. Nah, ini udah kelihatan. Berarti kita dapatkan 2 tambah 3 sama dengan 5 ya kan. 2 dikali 3 sama dengan 6 tuh. Ya kan? Sudah dapat kalau ditambah 5, kalau dikali 6. Nih. 2 tambah 3 5, 2 kali 3. Jadi, kita bisa tulis memfaktorannya
X ditambah 2, X ditambah 3 sama dengan 0. Lalu akarnya yang mana? Akar-akar persamaan kuadratnya. Coba perhatikan di sini. Ini yang pertama nih. X plus 2. X ditambah 2 sama dengan 0. Ini dilihat nih, kan sama dengan 0. Ini kita pindahin sama dengan 0. Kemudian X 2-nya pindah ke kanan menjadi negatif, ya. Min 2. Itu ya. 2-nya pindah ke kanan menjadi negatif. Ini adalah X1-nya. Nah, kemudian di sini nih. X plus 3 kita tulis juga sama dengan 0. Nah, X 3-nya ke kanan jadi min 3. Ini adalah X2-nya. Nah, jadi bisa kita tulis, jadi akar-akar penyelesaiannya adalah X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan min 3. Paham ya? Waktu kelas 8 kalian sudah bisa seperti ini, ya, apalagi yang bentuk yang seperti ini, A-nya sama dengan 1. Kita kasih contoh yang lain ya. Contoh kedua. Contoh X kuadrat min 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, perhatikan nih. Ya, kita lihat faktor dari 8. Faktor dari 8 itu 1 dengan 8. 2 dengan 4. Nah, jadi bisa 2 dengan 4 supaya mendapatkan 6. Tetapi di sini min. Ya, ingat nih. Harusnya berapa di sini ya supaya kalau ditambah min 6. Ya. Jadi ini harus min juga, min 2 ditambah min 4 gitu ya. Supaya hasilnya min. Karena di sini B-nya itu min. Kemudian untuk perkaliannya min 2 dikali min 4 sama dengan 8. Kan negatif dikali negatif adalah positif. Nah, sekarang kita sudah dapat ya. Ini menjadi X min 2. X min 4 sama dengan 0. Nah, dah. Jadi kita dapatkan akarnya adalah, kita tulis X min 2 sama dengan 0. Min 2 pindah ke kanan menjadi positif ya. Jadi X sama dengan 2. Ini X1-nya. Kemudian ini X min 4 sama dengan 0. Nah, ini min 4 pindah ke kanan menjadi 4. Ini X2-nya. Jadi akar-akar penyelesaiannya X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4.
Saya kasih contoh satu lagi yang ketiga, karena ini beda ya, nanti bentuknya beda. X kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0. Nah ini perbedaannya, kalau yang pertama itu positif semua ya, x kuadrat 5x plus 6 positif semua. Yang kedua, yang b nya yang negatif, x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Ini yang ketiga, c nya yang negatif. Itu perbedaannya dari ketiga contoh ini ya. Nah sekarang kita lihat angka c-nya. C-nya adalah min 15. Kamu tahu faktor dari 15 apa saja? 1 dengan 15, 2 nggak bisa, 3 dengan 5 ya. Nah sekarang kita dapat ya 2 ditambah 3 ya tadi, 3 ditambah 5 sama dengan berapa supaya 2? Nah ini kan B nya 2, mana yang harus min, 3 nya atau 5 nya? Ingat yang positifnya 2, 2 nya ini positif, jadi yang harus besar itu adalah yang positif. Jadi 5 yang positif, 3 nya yang min. Nah, min 3 tambah 5, 2. Nah sekarang min 3 dikali 5, min 15. Dapat kan ya? Udah? Iya. Sekarang kita buat bentuk faktornya ya. X min 3 X plus 5 sama dengan 0. Nah ini kelihatan ya, kalau positif semuanya, ini A nya positif, B nya positif, C nya positif, ininya faktornya juga positif semuanya. Kemudian kalau yang B nya negatif, ini positif, negatif, positif, ini faktornya negatif semua di sini, X min 2, X min 4. Tetapi kalau C-nya yang negatif, contoh 3 ini, ya, itu salah satu negatif. Nih, X min 3, X plus 5, ya, salah satunya negatif. Kalau ini positif semua, ini negatif semua, ini satunya yang negatif, satunya positif. Jadi akar-akarnya mari kita cari. X min 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3. Ini X1. Kemudian X plus 5 sama dengan 0. X-nya pindah sama dengan, ini pindah ke kanan jadi min 5. Ini X2-nya. Jadi akar penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 2, X2 salah ya, yang X1 nya 3 ya, X2 nya sama dengan min 5. Boleh juga ini ditulis bentuk lain, jadi himpunan penyelesaiannya. Kalau himpunan penyelesaian seperti apa? Himpunan penyelesaiannya ini, kalau ditulis himpunan penyelesaiannya, kita tulis saja kurung kurawa, kan huruf himpunan, namanya himpunan, pakai kurung kurawa 3, min 5. Tuh, ini koma ya, 3, min 5, ini kurungnya besar. Tuh,
Ini juga himpunan penyelesaiannya 2,4. Kalau ini himpunan penyelesaiannya min 2, min 3. Gitu ya. Baik, kita lanjut yang kedua. Ini contoh yang kedua, ini modelnya begini nih. Perhatikan, ini ada A-nya di sini. Jadi A-nya tidak sama dengan 1. Jadi ada A-nya. Contoh bentuknya seperti apa? Misalnya ini. Misal ya. Misal. Dua X kuadrat ditambah 13X ditambah 15 sama dengan 0. Nah, coba sekarang perhatikan. Kalau tadi A-nya nggak ada, A-nya itu 1, bukannya nggak ada ya, A-nya 1. Sekarang A-nya ada 2. B-nya berapa? 13. C-nya 15. Baik. Bagaimana cara mencari akar-akar dari persamaan ini? Ini pakai cara pertama dulu ya. Kita cara pertama dulu. Nanti ada 2 cara. Atau kalian nanti punya cara yang lain boleh. Nanti di sini Ibu akan menjelaskan hanya 2 cara. Ya, gitu. Seperti tadi, kita akan mencari, perhatikan, sekarang lihat B-nya berapa? 13. C-nya 15. Nah, kalau yang ini, kita kalikan dulu 2 dengan 15. Nah, berapa? 30. Nah, 30. Sama seperti tadi, kamu harus mencari bilangan kalau ditambah 13. Jadi P dan Q kalau ditambah P plus Q kalau ditambah 13. Tapi kalau dikali bukan 15 lagi tapi 30. Kalau dikali 30. Nah, udah kelihatan di sini 30 itu adalah 2 kali 15. Tapi lihat, ini ada 13 di sini. Kalau ditambah 13. Ya, coba perhatikan sekarang. Kalau dikali P kali Q itu sama dengan 30 ya, bukan C lagi. Ya. Ya. Berapa kira-kira? Selain 2 kali 15. Ya. Kalau 1 dikali 30, 30. 2 kali 15, 30. 3 dengan berapa? 10, ya kan? 10, 3 kali 10. Berapa? 30 kan? Nah, sekarang ketahuan. 3 tambah 10, 13. Ya. Nah, udah dapat kan? 3 dan 10. Nah, sekarang ini kita ubah. Bentuk ini kita ubah. 2X kuadrat ditambah 3X boleh, 10X boleh. 3X ditambah 10X ditambah 15. Kita tulis di sini deh 10-nya. 10 di sini 3. Nah, kita faktorkan begini nih. 22 kita ambil. Ini difaktorkan. Ya. Nah. 2X kuadrat 10X ini difaktorkan. 2-nya keluar. 2X. Nah, 2X kali berapa menjadi X kuadrat? Ayo. 2X dikali X. Nah, 2X kali X, 2X kuadrat.
2x kali berapa menjadi 10? 5. Nah, 2x kali 5, 10. Nah, ini kita ubah seperti ini. Kemudian yang 3 nih, 3x. 3x plus 15. 3 kita keluarkan. 3 kali berapa supaya x? Ya udah kali x. 3 kali berapa? 15. 5. Nah, saya ulangi. 2x kali x, 2x kuadrat. 2x kali 5, 10x. Nah, kembalikan ya. 3x, 3 kali x, 3x. 3 kali 5, 15. Sudah ketemu seperti ini, perhatikan. Ini yang di dalam kurung itu sama. Ya. Kalau di dalam kurung sama seperti ini, kita ambil satu saja. X ditambah 5. Nah, kita ambil satu ya. Yang satunya ini 2x plus 3. 2x plus 3 sama dengan 0. Alhamdulillah, kita sudah dapat bentuk faktornya. Nah, sekarang kita cari akar-akarnya seperti tadi ya. X tambah 5 sama dengan 0. 5-nya ke kanan. X sama dengan min 5 karena berubah tanda. Ini X1-nya. X2-nya kita cari di sini. 2x ditambah 3 sama dengan 0. 3-nya ke kanan. 2x sama dengan min 3. Nah, x-nya berapa? X-nya sama dengan min 3 per 2. Tuh. Jadi x-nya adalah min 3 per 2. Boleh begini saja atau dihitung. Min 3 per 2 itu berapa? Min 1,5. Boleh ditulis begitu. Ya. Jadi akar penyelesaiannya, akar penyelesaiannya ya. Ini tadi menjadi X2 ya, ini X2. X1 sama dengan min 5, X2 sama dengan min 3 per 2. Boleh ditulis min 1,5, boleh. Ini cara pertama. Cara pertama seperti ini. Ya. Nanti kita akan coba cara yang kedua. Ya, kita hapus yang sebelah sini. Cara yang kedua, ini kita tulis cara pertama ya, cara pertama. Cara 2. Kita tulis tadi persamaannya 2x kuadrat ditambah 13x ditambah 15. Sama dengan 0. Nah, ini cara kedua itu kamu tulis nih 2x di sini, 2x. 2x kuadrat kan? Di sininya berapa? X. 2x kali x 2x kuadrat. Sudah itu, perhatikan ini di sini 13, di sini 15. Nih, di sini harus 13 dapatnya. Nah, cari bilangan di sini. Cari bilangan. Kalau dikali, ini disilang begini nih, kalinya silang. Kalinya silang. Ya. Nanti kalau dikalikan begini, di sini, hasilnya taruh sini, taruh sini. Jumlahnya 13.
Ini namanya seperti ini, kita cari angka, kita dengan coba-nyoba ya. Kita coba-coba ya. Ya. Misalnya kita taruh di sini. Ini kita taruh 15 itu berapa dengan berapa ya? 5 kali 3. Oh iya, kita tulis di sini misalnya 5, ini 3. 2 kali 5 10. Ya betul. 1 ini punya 1. 1 kali 3 3. Kita tulis di sini. Gitu ya. Sudah, kita lihat jumlahnya. Oh iya betul. Tapi kalau misalnya begini, ini kita tulis 3, ini 5. 1 kali 5 5. 2 kali 3 6. Ini nggak dapat 13. Jadi yang benar tadi, di sini 5, di sini 3. Kalinya nyilang ya, perkaliannya nyilang. 2x kali 5 10. 10x boleh lah, yang penting kita ini jelas. 1 kali 3 3, di jumlah 13. Dah, sudah ketemu seperti ini, kita udah bisa langsung ketemu faktornya. Dengan cara nulis ini lurus aja modelnya, lurus begini. Ini begini. 2x plus 3. Nah, ini kan plus. Plus 3. Di sini x plus 5. X plus 5. Nah, cepet kan ya kalau begini ya. Jadi saya ulangi, menentukannya. Ini 13 taruh di sini, cari angka perkalian dari 5 apa? Perkalian yang menghasilkan 15 atau faktor dari 15. Misalnya faktor dari 15 kan 1 mal 15, nggak bisa. Gitu ya. Nggak dapat 13. Udah ketemu seperti ini ya, seperti tadi ya. X1-nya sama dengan 2x plus 3 sama dengan 0. 2x sama dengan min 3. X sama dengan min 3 per 2. Ini X1-nya. Nih x plus 5 sama dengan 0. Pindah ke kanan 5-nya, min 5. Jadi X2-nya sama dengan min 5. Sama, jadi akar-akar penyelesaiannya X1 sama dengan min 3 per 2, X2 sama dengan min 5. Nih kalau cara 2 cara cepat katanya ya. Kalau ini ya cara panjang katanya begitu. Baik, setelah ini kalian catat ya. Setelah dicatat nanti latihannya dikerjakan. Ya, baik. Saya rasa cukup pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti